Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah KPP online GKP Rehoboth Jatinegara. Dan pada sore hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Adolfina Tambereman. Beliau adalah pendeta GKP Pondok Melati. Kita akan beribadah dengan tema menjadi pribadi yang murah hati. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita dapat mengikuti ibadah pada sore hari ini. Kita bersaat teduh sejenak. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, puji dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Ibu-ibu yang Allah kasihi, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita menundukkan kepala. Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya kami dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, dan melakukannya di dalam hidup kami dari hari ke hari. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, hari ini kita akan membaca dari 2 Korintus pasal 8 ayat 2. 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Saya akan membacanya untuk kita sekalian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ibu-ibu yang Allah kasihi, saya yakin bahwa kita semua hingga saat ini masih merasa terkejut dan juga terkaget-kaget, bahkan masih merasa ngeri ketika COVID-19 melanda dunia ini. Saya yakin bahwa berbagai peristiwa terjadi di luar dugaan kita semua. Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran terus terjadi. Mulai dari perusahaan yang bonafit, perusahaan berskala besar, perusahaan berskala menengah, hingga perusahaan kecil mengupayakan melakukan pemutusan hubungan kerja. Selain itu juga, kalaupun ada perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya, pegawainya, tentu saja dengan pengaturan jam tertentu.
Artinya tidak full seperti saat normal dahulu. Oleh karenanya jam kerja terbatas, tentu ini berpengaruh kepada penghasilan, pada gaji seseorang yang bekerja. Nah, ibu-ibu yang Allah kasihi, dalam situasi yang sulit dan berat seperti ini, kalau kita pikirkan, rasa-rasanya sulit bagi kita untuk bisa berbagi dengan sesama. Karena pasti kita akan lebih memikirkan diri sendiri dulu, keluarga dulu, baru orang lain. Oleh karenanya rasa-rasanya sulit bagi kita untuk bisa berbagi. Tapi ibu-ibu yang Allah kasihi, salah satu contoh dan model gaya hidup yang mengasihi, gaya hidup yang menunjukkan sikap murah hati adalah jemaat di Makedonia. Jemaat ini bukanlah jemaat yang kaya, jemaat yang kuat secara finansial, tetapi mereka justru memiliki gaya hidup murah hati. Di dalam kesusahan mereka masih sanggup untuk memberikan diri mereka. Mereka masih sanggup untuk bisa berbagi kepada sesama mereka. Oleh karenanya, tentu saja Rasul Paulus bangga kepada jemaat Makedonia. Bangga karena jemaat Makedonia memiliki gaya hidup murah hati. Rasul Paulus membanggakan jemaat Makedonia. Rasul Paulus sangat memuji jemaat Makedonia ini. Ibu-ibu, walaupun jemaat Makedonia adalah jemaat yang kecil, secara finansial juga sangat berkekurangan, tapi tadi gaya hidup mereka adalah gaya hidup memberi. Mereka memiliki sikap murah hati. Tentu saja apa alasan mereka sehingga mereka punya kemampuan untuk bisa memberi, walaupun mereka ada dalam kekurangan. Karena mereka meyakini dan mengimani akan Allah yang penuh kasih. Mereka percaya bahwa kehidupan mereka semata-mata karena kasih dan kemurahan Allah. Sehingga itu juga yang menjadi alasan bagi jemaat Makedonia untuk boleh senantiasa memberi dari kekurangan mereka. Nah, ibu-ibu, jemaat Makedonia percaya bahwa mereka hidup oleh karena kemurahan Allah saja. Mereka mengimani bahwa Allah di dalam Kristus adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang sudah menyatakan kebaikan kepada mereka, sehingga akhirnya mereka juga tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan untuk boleh berbagi, memberi kepada sesamanya. Mereka gemar berbagi kepada sesama. Dan tentu saja perilaku iman jemaat Makedonia itu menggambarkan iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Iman yang aktif menunjukkan sebuah sikap gemar memberi. Mereka tidak pelit, mereka tidak kikir. Fokus kehidupan mereka adalah Allah sendiri, bukan diri mereka sendiri. Sehingga mereka tanpa perlu dipaksa-paksa, tanpa perlu disuruh-suruh. Ibu-ibu yang Allah kasihi, bahwa jemaat Makedonia sudah merasakan tadi kebaikan Tuhan. Sehingga mereka tidak sungkan-sungkan, tidak segan-segan untuk berbuat baik kepada sesama, untuk menunjukkan kemurahan hati kepada sesama. Jemaat Makedonia gemar memberi. Mereka artinya tidak pelit. Jemaat Makedonia tidak kikir. Yang menjadi fokus bagi jemaat Makedonia saat itu adalah Allah sendiri. Allah sumber berkat bagi kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak merasa kesulitan untuk boleh berbagi dan memberi. Ibu-ibu yang Allah kasihi,
Ketika saat ini adalah masa-masa berat, masa-masa sulit bagi kita, mari kita belajar. Belajar dari gaya hidup jemaat Makedonia. Walaupun mereka hidup dalam kekurangan, walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, bukan alasan bagi mereka untuk tidak berbagi. Tetapi mereka melalui gaya hidup memberi, mereka benar-benar menunjukkan sikap hidup murah hati. Tentu saja ibu-ibu dalam konteks perkotaan pasti tidak sama dengan jemaat di Makedonia pada masa lalu, yang mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, dan juga secara finansial sangat berkekurangan, benar-benar menunjukkan kebaikan. Oleh karenanya, buat kita yang hidup di kota dan juga sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita berbagi, mari kita memberi, dan hal itu menjadi kegemaran bagi kita. Kehidupan jemaat di Makedonia sudah menjadi kesaksian nyata pada masa lalu. Gemanya boleh kita baca, kita lihat seperti yang disampaikan oleh Paulus. Biarlah gaya hidup memberi, gaya hidup murah hati boleh menjadi keseharian kita. Kiranya Tuhan dengan rohnya yang kudus membantu dan menolong kita agar hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang bermurah hati. Tuhan memberkati kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan dibimbing oleh nats yang terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita undang ibu-ibu untuk memuji Tuhan dari NKB 197 ayat 1 dan 2. Besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ibu-ibu yang Allah kasihi, mari kita menaikkan syafaat kita. Allah yang baik, kami bersyukur karena kami boleh hidup
oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah sikap murah hati boleh menjadi bagian keseharian kami, termasuk pada masa-masa sulit dan berat seperti saat ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan berkenan memberikan kami rejeki, dan saat ini kami mempersembahkan kembali kepada Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah terhimpun boleh terpakai untuk menyatakan kasih bagi sesama dan juga untuk pekerjaan di rumah-Mu yang kudus. Allah yang baik, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh Komisi Pelayanan Perempuan GKP Rehoboth. Tuhan terus menolong dan memampukan kami. Demikian juga kami memohon kiranya Tuhan mau menguatkan Ibu Winda beserta anak-anak yang masih merasakan duka cita karena kepergian suami terkasih. Tuhan menguatkan dan memberikan penghiburan senantiasa, dan bahkan memberikan pengharapan bagi keluarga. Demikian juga bagi yang sakit, kami berdoa untuk Ibu Parti. Tuhan mau sembuhkan dia, mau angkat setiap sakit penyakitnya, dan memberikan kekuatan serta semangat. Bagi para orang tua kami kaum usia lanjut, Tuhan juga yang akan terus menopang dan memelihara para orang tua kami, sehingga mereka juga boleh tetap memiliki semangat dan sukacita menjalani hari-hari kehidupan mereka pada masa tua mereka. Para pelayan-pelayan di tempat ini, di gereja-Mu yang kudus, mulai dari para pendeta jemaat, para penatua, Tuhan juga memberkati pelayanan mereka pada masa kebiasaan baru saat ini. Pemerintahan dan bangsa dan negara kami, Tuhan juga sertai dan berkati, secara khusus dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Bahkan kami sebagai warga masyarakat, warga gereja, boleh patuh atas setiap aturan yang dibuat. Kami boleh melakukan aktivitas kami sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Dengarkanlah, ya Allah, doa dan pengharapan kami. Kami naikkan semuanya dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam kesempatan ini kami juga hendak berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan menutup ibadah pada sore hari ini. Kami undang bangkit berdiri, kita akan memuji bersama dengan pujian menyenangkan-Mu. Mari kita angkat bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ibu-ibu, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pribadi-pribadi yang memiliki gaya hidup murah hati. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pendeta Adolfina Tamberongan yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Dan ibadah kita akan dilanjutkan dengan sharing. Untuk itu kami mohon ibu-ibu untuk mempersiapkan. Kita dapat sharing melalui WA yang akan dipersiapkan oleh pengurus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.